Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, kalau kita perhatikan ya, berbagai macam dosa-dosa besar, maka kita jadi merinding, ketakutan, bahkan kita khawatir. Lalu kita bermohon kepada Allah, semoga kita terlindung dari semua itu. Kita misalkan dosa berzina, itu luar biasa. Azabnya yang Allah berikan nanti di akhirat, ya, dibakar, ya, seperti panggangan sate itu dimasukkan, dibakar, luar biasa. Kemudian dosa kita makan riba, sesuatu yang datangnya dari riba juga dosanya luar biasa. Kemudian dosa membunuh juga sangat luar biasa. Itu bagian dari sekian banyak dosa-dosa besar, dan semoga kita terlindung dari semua perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ketika seseorang itu melakukan dosa-dosa besar, sebagian besar di antara pelakunya itu menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Cuma dia tidak mampu untuk mencegahnya. Bahkan dia melakukannya. Tetapi dasarnya dia tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Termasuk di dalamnya adalah orang yang korupsi. Yakin kita tahu bahwa orang yang melakukan korupsi itu salah dan berdosa. Tapi karena kemampuannya terbatas, sehingga apa? Dia tidak mempunyai kemampuan untuk mencegahnya. Apalagi kalau kesempatan itu terbuka dan sangat memungkinkan berada di dalam genggamannya. Hadirin sekalian, cuma ada satu dosa besar yang orang atau banyak orang menganggapnya sepele, menganggapnya biasa-biasa saja. Bahkan bisa jadi banyak orang yang merasa tidak bersalah, tidak berdosa, bahkan tidak sadar akan ancaman Allah terhadap kelalaian dari perbuatan itu. Perbuatan apa yang banyak di antara kita umat Islam yang menganggap enteng, menganggap biasa-biasa saja, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan itu sama sekali tidak berdosa. Hadirin sekalian, perbuatan itu adalah salah atau keliru di dalam membagi warisan atau menerima warisan. Kenapa demikian? Bisa jadi akibat dari
keawaman orang dalam masalah ilmu faraid, ilmu pembagian waris. Bisa jadi orang menganggap enteng saja. Bisa jadi dia ngerti ilmu faraid, akan tetapi dia tidak mau menggunakannya. Hadirin sekalian, ini ancaman Allah. Orang yang salah dan keliru, atau ada orang yang tidak mau membagi waris itu secara syariat Islam, secara aturan Allah. Ya kan kita suka dengar di tengah-tengah kita, ya ada ibu bapak kadang-kadang suka ingetin tuh kepada anak-anaknya. Nanti kalau bapak udah nggak ada, atau nanti kalau ibu udah nggak ada, ya ingat pesan ibu, ingat pesan bapak, kalau bagi waris itu harus sama rata. Jangan dibeda-bedain laki sama perempuan. Ibu, bapak tidak redo. Jadi pesan bapak, pesan ibu, bagi secara rata. Biar apa? Biar adil dan biar nggak ribut. Kan sering kita dengar seperti itu. Padahal kalau kita maknakannya, kalau misalkan warisan itu dibagi syariat Islam, seakan-akan tidak adil. Berarti menuduh Allah tidak adil. Na'udzu min dzalik. Atau kalau misalkan membagi waris itu secara syariat Islam, nanti akan jadi keributan. Berarti syariat Islam itu yang datang dia membuat ribut. Nah, itulah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan kepada hukum Allah, tetapi yang melakukan tidak sadar, tidak paham ke arah itu. Inilah yang justru kita memberikan paham, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang masih awam, bagaimana ketentuan-ketentuan dan hukum warisan itu. Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabum muhin. Dan siapa orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar aturan-aturan Allah dalam masalah waris, niscaya akan Allah masukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Gak tanggung-tanggung. Kalau dosa-dosa yang lain selain musyrik, ya itu dicuci dulu di dalam neraka. Setelah bersih, kemudian memungkinkan dia masuk ke dalam surga. Tetapi yang namanya melanggar hukum waris, khalidan fiha, itu selama-lamanya. Betapa beratnya hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang memain-mainkan tentang masalah warisan ini. Allah katakan walahu azabun muhin, dan baginya siksa yang sangat menghinakan. Melanggar aturan Allah, tidak mau diatur oleh Allah, menuduh Allah yang bukan-bukan. Ini satu dosa yang berlipat-lipat. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita sadari bahwa pembagian waris itu dan penerimaan waris itu harus atau wajib melalui syariat Islam, syariat yang benar, syariat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, jangan sampai terjadi begitu banyak ibadah yang kita lakukan. Berulang-ulang kita menunaikan haji dan umrah. Berhatam-hatam kita membaca Al-Quran. Kita rajin puasa. Bukan cuma yang wajib tapi juga yang sunnah. Kemudian kita rajin berinfak dan bersedekah. Tapi sayang, 1000 kali sayang kalau kita gagal di dalam
pembagian waris yang akhirnya akan menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, kepada saudara-saudaraku, mari sama-sama kita laksanakan fatwa dari Allah untuk membagi warisan dan menerima warisan. Jangan kita mengedepankan hukum adat, jangan kita mengedepankan perasaan kita, jangan kita mengedepankan musyawarah kita atau kesepakatan kita, tapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana kita membagi waris sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.